Kalau kita mendapatkan teks-teks yang bisa diartikan sebagai pujian, sebagai apresiasi terhadap kefakiran, yang dipuji itu bukan kefakirannya itu sendiri, bukan kemiskinannya itu sendiri, bukan, tetapi adalah alasan kenapa kefakiran itu dialami oleh seseorang. Jadi ketika seseorang itu memiliki kekayaan ataupun kemudahan ataupun kelebihan, kemudian dia berkorban, kemudian dia berbuat baik ke sana kemari dan seterusnya, sehingga kemudian dari situ dia menjadi miskin, maka kemudian mereka menjadi terhormat, bukan karena kemiskinannya, tapi karena alasan kenapa dia jadi miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Para pecinta sirah nabawiyah yang berbahagia dan dirahmati Allah dimanapun berada, berjumpa kembali dalam sajian sirah TV, dan kali ini kita akan kembali kepada tema seputar literatur. Dalam kesempatan kali ini saya akan menghadirkan dalam arti pemikiran gitu ya, yang tertuang dalam buku kecil yang ditulis oleh Dr. Majid Ihsan Al-Kilani rahimahullah. Sosok ini bagi teman-teman di Sirah Community Indonesia saya yakin tidak asing karena sering saya kutip, dan salah satu bukunya yang jelas sudah saya terjemahkan, yang berjudul dalam bahasa Indonesia Model Kebangkitan Umat Islam. Nah, kali ini kita akan membahas buku beliau yang lumayan tipis, atau bukan lumayan lagi, memang tipis betul gitu, dibanding buku-buku beliau lainnya gitu, yang berjudul Al-Hayat fil Islam atau Al-Ibtila, konsep hidup menurut Islam. Kurang lebih penerjemahannya seperti itu. Nah, buku ini sebenarnya bagian dari pembahasan panjang yang beliau tuangkan dalam buku Falsafah At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Jadi kalau kita membaca buku Falsafah At-Tarbiyah Al-Islamiyah yang lumayan sekitar 500 halaman lah lebih kurang gitu, ada pembahasan tentang Nadhariyatul Wujud, bagaimana Islam memandang kehidupan atau pandangan Islam tentang kehidupan, di mana manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalani kehidupan di alam dunia itu terhubung dengan 5 unsur atau 5 hal. Pertama, terhubung dengan Tuhannya sebagai hamba, kemudian terhubung dengan sesama manusia, hubungan manusia sesama manusia, yaitu hubungan adil dan ihsan. Kemudian hubungan manusia dengan materi alam semesta, hubungannya adalah taskhir. Kemudian hubungan manusia dengan kehidupannya, susah senang, kemudian nikmat dan nikmah dan musibah, kemudian kaya miskin dan seterusnya, itu adalah hubungannya adalah ibtila atau ujian. Terus yang terakhir adalah hubungan manusia dengan akhirat, adalah hubungan hisab dan jaza, hubungan perhitungan, pengadilan gitu, dan balasan. Nah, buku Al-Hayat fil Islam atau konsep hidup dalam Islam, atau juga Al-Ibtila gitu, merupakan salah satu dari yang 5 hubungan manusia dengan unsur-unsur tadi. Nah, apa yang menarik di buku ini? Tentu saja apa yang berbeda dulu gitu. Tentu ada tambahan-tambahan, ada penjelasan-penjelasan tambahan gitu, yang beliau susun gitu loh di buku ini, dan membuat penjelasan tentang hubungan manusia dengan kehidupan yang tadinya ada dalam buku beliau Falsafah Tarbiyah Al-Islamiyah, Filsafat Pendidikan Islam, itu menjadi lebih luas lagi. Dalam buku Al-Hayat fil Islam ini, beliau mengangkat 4 atau membagi menjadi 4 bab. Bab pertama adalah Al-Hayat Fatratul Ibtila, tentang makna hayat, arti hayat itu, arti hidup. Hidup itu adalah masa ujian. Nah, kurang lebih menggali tentang makna al-hayat itu sendiri, atau al-ibtila itu sendiri. Makna ibtila, apa itu ibtila atau ujian gitu. Nah, kemudian bab kedua beliau membahas tentang sunan al-ibtila, sunnatullah dalam ujian.
ujian hidup gitu ya. Nah, di sini beliau bisa dikatakan membahas panjang lebar atau pembahasan terpanjang dalam buku ini ada di bagian kedua ini. Itu sunnatullah dalam kehidupan. Bagaimana kita menjalani kehidupan otomatis tidak bisa keluar dari sunnatullah pada dasarnya. Atau Allah sudah menetapkan sebenarnya sunnahnya yang apabila aturan-aturannya yang apabila kemudian dalam hal ini sebagai arahan dari Allah kita melanggarnya, maka kehidupan kita akan ambyar, akan hancur gitu. Dan Allah juga menceritakan tentang sunnatullah yang gagal sunnahnya gitu ya, bagaimana manusia bisa gagal dalam menjalani kehidupan. Ada sunnatullah di situ. Sunnatullah dalam arti Allah tidak mengarahkan tapi memberikan bingkai gitu. Kalau begini ya gagal kan gitu lah. Nah, bab ada 16 sunnatullah. Jadi cukup panjang ya, seperti saya katakan tadi, ini bagian yang terpanjang dari buku ini. Kemudian yang bagian yang ketiga, itu semacam kritik Dr. Majid Kilani sebagaimana biasanya metode kajian beliau itu mengkritik ke internal umat Islam. Mengkritik internal umat Islam. Artinya umat Islam itu bukan baru sekarang gitu. Banyak yang gagal dalam arti tidak memahami hidup ini adalah ujian gitu. Atau tidak berhasil memaknai ujian dalam hidup. Beliau mengatakan ghumud mafhum al-ibtila fil muassasat at-tarbawiyah al-islamiyah. Ya, beliau selalu mengaitkan dengan pendidikan karena memang isu besarnya adalah pendidikan gitu. Jadi konsep ibtila atau ujian itu tidak sepenuhnya difahami, yaitu banyak yang salah paham gitu. Termasuk tentu saja di sini yang lebih disoroti adalah di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam bagi beliau dimulai dari lembaga keluarga ya, sampai lembaga dalam arti lingkungan yang lebih besar, bukan hanya sekolah gitu. Nah, jadi ini isu dalam arti persoalan gitu ya. Jadi persoalan, sehingga beliau mengangkat itu. Ini masalah nih, gitu. Harus diluruskan. Kita harus ke internal karena di internal kita juga ada masalah. Nah, kemudian beliau juga seperti biasa mengkritik gitu konsep hidup menurut asing, barat gitu. Itu bagian keempat. Ala qatul ibtila wa ala qatul mut'ah wal istihlak fil falsafat at-tarbawiyah al-mu'asirah gitu. Jadi bagaimana terutama barat ya memaknai hidup ini, bagaimana mereka memahami hidup gitu. Mereka punya konsep sendiri untuk memahami hidup gitu, yang berbeda dengan Islam. Kalau Islam itu ibtila. Tapi kalau dalam konsep barat gitu, hidup itu bukan ujian, tetapi hidup itu atau hubungan manusia dengan kehidupan itu adalah al-mut'ah wal istihlak. Intinya ya having fun, hidup itu untuk dinikmati dan intinya konsumsi gitu ya. Atau dalam istilah beliau yang lain intinya adalah intaj dan istihlak, produksi dan konsumsi. Itu konsep barat dalam memandang hidup dan menjalani hidup. Jadi berbeda dengan Islam yang intinya adalah ujian. Nah, banyak hal yang menurut saya ya menarik untuk kita pahami gitu. Karena kita juga tidak asing dengan istilah ibtila, bala gitu kan dalam bahasa atau kamus besar bahasa Indonesia gitu. Kata bala itu biasa kan, dan itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita coba masuk aja ke KBBI gitu ya, kamus besar bahasa Indonesia, bala atau dalam bahasa Arab itu al-bala atau al-ibtila itu diartikannya negatif. Jadi dibatasi dalam hal yang negatif. Padahal kalau dalam konsep Islam, ujian itu atau ibtila itu nggak mesti negatif, gitu. Nggak mesti dengan hal-hal yang negatif. Jadi kalau ujian itu berbentuk atau berupa hal negatif disebut bala. Sehingga kalau kemudian itu kenikmatan, kemakmuran, itu nggak dipandang sebagai ibtila atau ujian. Nah, ini persoalan besar. Kenapa? Nah, dalam pembahasan bab pertama gitu atau bagian pertama, Dr. Majid Kilani menjelaskan apa itu ibtila gitu. Dan apa saja bentuk ibtila atau ujian gitu ya. Nah, bidang-bidangnya apa saja mayadin al-ibtila gitu loh. Nah,
Sehingga kemudian kesimpulan besarnya manusia itu apapun yang dialaminya dalam kehidupan, apapun bentuknya gitu ya, apa namanya, kondisi ataupun bentuk kehidupan manusia itu, atau yang dialami, yang dirasakan manusia, itu semuanya sebenarnya ibtila. Jadi analoginya begini kalau Dr. Mujid Gelani, ketika manusia masuk ke kehidupan dunia, hadir dalam kehidupan dunia, itu seperti atau ibarat masuk ke ruang ujian. Ruang ujian itu tentu ada apa namanya, ruang lingkupnya gitu ya, ruang ujiannya yaitu alam dunia gitu ya. Tempatnya, lokasinya itu bumi gitu. Terus ada masa, ada waktu ujiannya itu. Kalau kita waktu ujiannya itu katakanlah 2 jam gitu. Berarti 120 menit atau 90 menit gitu. Nah, kita juga ada gitu. Yaitu dari sejak kita dilahirkan, ya tepatnya sih setelah kita mukallaf gitu ya, balik sampai kita mati. Itu waktunya, batas waktunya. Terus kemudian ada materi ujiannya. Kita diuji di ruang ujian itu dengan soal-soal. Kita juga begitu, ada materi ujian. Itulah. Dan kemudian, nah setelah itu kan kita serahkan setelah selesai waktunya, dan kemudian kita tinggal nunggu hasil kan, penilaian gitu. Kalau dalam ujian duniawi kan, dalam arti ujian di sekolah, kita kan nunggu hasil dari penilaian guru kita gitu, pengoreksi. Ya begitu juga kita siap menerima apa namanya, perhitungan, hisab, dan kemudian juga balasan setelah itu kan, naik kelas atau tidak, lulus atau tidak kan gitu. Nah, itu analogi sederhananya tentang ujian. Jadi ketika orang itu menjalani ujian gitu, di antaranya nanti implikasinya itu tidak bisa mengartikan bahwa apa yang dia terima dalam masa ujian itu ketika berbeda dengan orang lain gitu ya. Itu bukan karena dia punya keistimewaan tertentu gitu, sehingga kemudian hidupnya selalu mudah gitu, harta melimpah, sehat selalu. Itu bukan berarti kemudian dia sudah lepas dari ujian gitu, dengan menganggap bahwa ujian itu segala sesuatu yang sifatnya negatif, sakit gitu, kemudian sulit, miskin, terbatas gitu. Nah, kalau kita mengartikan bala atau ibtila atau ujian itu selalu dalam hal negatif, nah, orang yang mendapat kemudahan itu merasa tidak diuji. Itu efeknya, implikasinya, dan itu bahaya. Gitu. Apalagi merasa bahwa itu sudah menjadi apa namanya, balasan gitu. Itu bukti bahwa Allah itu baik kepadanya. Bukti bahwa dia itu dekat dengan Allah gitu loh. Bukti bahwa dia itu sebenarnya orang soleh gitu. Bahkan kemudian dia merasa punya privilege dan keistimewaan, sehingga kemudian diberi selalu dalam hidupnya kemudahan-kemudahan. Wah, bahaya itu. Bahaya itu. Itu gagal memahami apa namanya, hidup gitu sebagai ujian tadi. Karena sejatinya Allah itu menguji kita dengan kebaikan dan keburukan, kemudahan dan kesulitan, kekayaan, kemiskinan. Itu sama-sama materi ujian. Selama kita itu menjalani kehidupan dunia, itu semuanya adalah materi ujian. Wa nabluukum bil khairi wasyarr. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, gitu loh. Jadi semuanya materi ujian. Itu yang jangan sampai gagal paham di awal gitu ya. Orang yang gagal paham itu akan sangat-sangat mudah atau tertrigger untuk menjadi angkuh, sombong, dan lain sebagainya. Gitu. Kenapa? Karena tadi dia merasa emang saya mah istimewa bagi Allah, di mata Allah. Makanya kenapa hidup saya begini mudah, begini melimpah, dan seterusnya. Nah, ini dia, cenderung sombong. Dan itu sebenarnya udah musibah di atas musibah kalau orang merasa sombong gitu. Karena kan sombong itu penyakit hati yang sangat berat gitu, akut sekali. Sampai Allah intinya Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada keangkuhan, ada kesombongan,
walaupun sangat-sangat kecil gitu loh. Jadi itu penyakit sebenarnya. Tapi itu sangat bisa menjangkiti orang tadi yang gagal memahami gitu, materi ujian yang sifatnya positif gitu loh. Kebaikan, kemudahan, kesehatan, kekayaan dan seterusnya. Nah, di sini penting sekali memahami makna ibtila gitu. Apa arti ujian dalam Islam? Nah, berikutnya sunnatullah. Nah, sunnatullah ini kan sederhananya adalah aturan Allah dalam kehidupan. Tentu saja bukan aturan dalam arti perintah larangan yang terkait dengan hukum-hukum taklifi, ya, seperti wajib sholat, gitu. Mendirikanlah sholat, bayarlah zakat. Sunnatullah bukan begitu, gitu. Tapi aturan-aturan Allah yang bisa kita fahami gitu. Dari entah itu memang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kemudian Allah menjelaskan dalam bentuk cerita, kisah dan sebagainya. Nah, di situ ada sunnatullah gitu. Nah, begitu juga tentang masalah ujian. Di antaranya nih yang dari 16 itu ya, itu panjang sekali. Saya tidak mengutip semuanya. Di antaranya ketika Dr. Majil mengatakan bidayatul ibtila wa nihayatuhu. Gitu. Ujian itu ada titik awalnya, batas awal dan ada batas akhir. Enggak ada ujian yang abadi gitu ya. Enggak gitu. Ada gitu. Baik itu dengan kebaikan ataupun keburukan gitu. Ya memang batas akhirnya adalah ajal manusia gitu ya. Tapi sebenarnya ujian dari Allah itu gitu, itu ada batasnya. Dan selama dalam batas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah sekarang kan sunnatullah berikutnya apa gitu. Nah, ini yang penting yang disebut oleh Dr. Majid Kilani gitu ya. Al-ibtila wa wus'ul insan gitu ya. Nah, wus'un itu diambil dari kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi wus'u itu adalah kemampuan manusia sebenarnya. Potensi yang dimiliki manusia. Nah, menurut Dr. Majid Kilani dalam Al-Quran itu menggunakan kata wus'un, menggunakan kata istita'ah, menggunakan kata juhud gitu ya. Tentu dengan derivasinya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila gitu ya. Man istata'a ilaihi sabila, haji itu wajib dilakukan bagi yang istita'ah. Nah, istita'ah itu adalah potensi kemampuan manusia yang itu harus tentu saja harus dikembangkan, harus dilatih, harus kemudian menghasilkan dan seterusnya. Fattaqullaha mastata'tum. Itu ada dalam Al-Qur'an gitu ya. Dan bertakwalah kepada Allah gitu dalam batas istita'ah kalian. Nah, istita'ah itu kemampuan gitu, potensi gitu. Nah, kemudian kalau jihad wajahidu fillahi haqqa jihadi gitu ya. Wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadi. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum dan seterusnya. Ada banyak sekali ya, ayat yang menggunakan kata ini. Nah, intinya wus'un, istita'ah dan juhud gitu. Itu diberikan oleh Allah. Ini sunnatullah. Sunnatullah bahwa ketika Allah itu memberikan materi ujian kepada kita, kepada manusia, di saat yang sama kita Allah memberikan kepada kita itu adalah kemampuan gitu, potensi untuk bisa menjalaninya gitu. Untuk bisa menjalaninya. Dan kemudian sunnatullah yang lain gitu, bahwa batas kemampuan wus'un itu, potensi itu berbeda-beda dari orang ke orang tuh berbeda gitu loh, nggak sama gitu. Sehingga ujiannya pun juga nggak sama gitu. Nah, sehingga kemudian apa yang dituntut dari kita gitu, ketika kita tahu bahwa kita menjalani ujian yang ada batas waktunya dan kita punya kemampuan dan kemampuan kita itu berbeda-beda satu sama lainnya. Intinya kita dituntut secara pendidikan. Nah, ini menjadi concern Dr. Majid Kilani itu. Kita dituntut untuk bisa mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan sampai batas optimal yang bisa kita lakukan sebagai manusia.
Dan dengan begitu maka kemudian ujian itu bisa kita atasi. Ujian itu kita atasi. Dan ini juga sunnatullah yang lain. Bahwa kita itu dalam hidup gitu, dalam hidup harus menyikapi ujian ini, harus dituntut menyikapinya. Dan sikap ini pada dasarnya adalah dalam tanda petik men-challenge ujian itu. Artinya kita menghadapi ujian itu, bukan pasrah. Nah, jadi kita sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam, dalam konsep ibtila menurut Dr. Majid Gilani, itu menyerah. Kalau bahasa kita sekarang menyerah kepada keadaan, menyerah kepada kenyataan, itu nggak dibenarkan sama sekali. Dalam Islam tidak ada pembenaran. Makanya kemudian sikap sunnatullah yang lain. Nah, di sini ini saya gabung aja ya, nggak nyebutkan 1, 2, 3 ya, karena dari 16 itu. Sikap yang harus kita tunjukkan ketika menjalani kehidupan ini, itu dalam Islam sabar. Sabar. Nah, beliau memberikan 2 istilah. Dan itu diambil dari Al-Quran. Yang pertama adalah sabrun jamil. Yang kedua adalah sabrun syakur. Sabrun jamil itu menghadapi ujian negatif. Kata beliau, sabrun jamil itu sabrun bila ta'awuh wala dhaf. Kesabaran tanpa keluhan. Kesabaran yang steril dari kelemahan. Nah, itu makanya tidak ada tempat bagi kata menyerah dalam Islam, dalam menjalani kehidupan. Artinya itu ism, menyerah itu dosa. Ketika seorang itu diuji dengan tadi ujian negatif, syar, gitu, itu kemudian menyerah, itu salah. Yang seharusnya adalah sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's. Orang-orang yang sabar fil ba'sa dalam menghadapi kemiskinan, wad dharra darar bil masaib gitu ya. Ketika tertimpa musibah gitu ya. Wa hinal ba's, dan ketika diserang musuh perang. Ini enggak ada yang negatif, yang sifatnya tadi pasif, menyerah itu di sini enggak ada. Artinya sabar ketika miskin itu adalah dengan cara menggunakan segala potensi yang positif untuk kemudian mengatasi kemiskinan. Di sini makanya harus ada pengembangan wus'un atau istita'atun atau juhdun tadi. Ini tugas pendidikan. Bisa mengembangkan kemampuan tadi. Sehingga ketika mengalami kemiskinan, dengan kemampuan itu mengatasi kemiskinan. Ketika ditimpa musibah, bisa mengatasi musibah dengan usun itu. Jadi sabar itu bukan nerima begitu saja, gitu loh. Bahwa saya miskin, ya sudahlah saya miskin aja, gitu loh. Saya kena musibah, ya sudah nanti juga berlalu. Loh, terus apa yang kamu lakukan? Kamu harus bersikap, dan sikap yang benar sesuai sunnatullah itu adalah sabar. Sabrun jamil. Seperti Nabi Yakub, fasabrun jamil. Kan gitu. Wasbir sabran jamila. Kan memang itu sabrun jamil itu minta. Dan sabrun jamil itu tadi kesabaran tanpa disertai keluhan dan steril dari kelemahan. Nah, begitu mendapat kenikmatan, kemudahan, itu tetap juga harus disikapi dengan sabar. Tapi sabar apa? Sabar apa? Sabrun syakur. Likulli sabbarin syakur. Itu berulang-ulang 4 kali dalam Al-Quran. Kata sabar itu dalam Al-Quran, kata Dr. Majid Gilani, sekitar 90 sekian diulang-ulang. Dan 19 diantaranya itu digunakan para nabi. Arti memang menghadapi kehidupan itu harus dengan sabar. Antara sabrun jamil ketika menghadapi kesulitan, tadi kemiskinan, musibah dan seterusnya gitu. Dan sabrun syakur ketika ditimpa atau menerima kemudahan, nikmat dan seterusnya.
Jadi pasrah, diam, pasif itu melanggar sunnatullah. Dalam arti tidak benar. Itu bukan sikap mukmin, gitu ya. Nah, di sini kemudian juga menarik. Ini sebenarnya di bab 3 sih ya, atau di bagian ketiga ketika beliau mengatakan, mengkritik bahwa banyak yang salah paham. Contohnya adalah ketika mengartikan kata fakar, kemiskinan, dan kemudian sikap terhadap kemiskinan itu. Jangankan sikap, makna kemiskinan. Ada sebagian yang menganggap kemiskinan itu adalah fadilah, adalah kemuliaan, kehormatan. Artinya kemuliaan lah. Jadi makanya kemudian menjadi miskin itu menjadi tujuan hidup. Tujuan hidup, arti menjadi opsi yang dipilih. Dr. Majid Khalil mengatakan sama sekali tidak ada pembenaran bahwa intinya kemiskinan dan kefakiran itu adalah fadilah. Enggak. Kemiskinan dan kefakiran itu radilah. Radilah. Sekarang begini saja. Doa Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, lindungilah aku dari kekufuran dan kefakiran. Kan ini Rasulullah minta dilindungi. Minta kepada Allah untuk dilindungi dari kefakiran. Bagaimana kefakiran menjadi fadilah? Menjadi keutamaan. Nah, sebenarnya kalau kita mendapatkan teks-teks gitu ya, yang bisa diartikan ya, sebagai pujian, sebagai apresiasi terhadap kefakiran, itu bukan yang dipuji itu bukan kefakirannya itu sendiri. Bukan kemiskinannya itu sendiri, bukan. Tetapi adalah alasan kenapa kefakiran itu dialami oleh seseorang. Atau kenapa kefakiran atau kemiskinan itu terjadi. Sebenarnya yang dipuji itu. Jadi ketika seseorang itu memiliki kekayaan, ya, ataupun kemudahan, ataupun kelebihan, kemudian dia berkorban, kemudian dia berbuat baik ke sana kemari, dan seterusnya. Sehingga kemudian dari situ dia menjadi miskin. Maka kemudian mereka menjadi terhormat. Bukan karena kemiskinannya, tapi karena alasan kenapa dia jadi miskin. Ashabus Suffah, para sahabat, Abu Dzar dan kawan-kawan, Abu Hurairah dan kawan-kawan di Suffah itu. Kenapa mereka mulia? Karena mereka miskin. Tetapi kemuliaan itu bukan semata-mata karena kemiskinan yang mereka dialami. Tapi kenapa mereka menjadi miskin? Karena mereka mengorbankan semua waktu yang mereka miliki, kesempatan yang mereka miliki untuk mencari penghidupan yang lebih mudah, yang lebih melimpah kekayaan. Itu demi mendapatkan ilmu. Itu dasarnya. Jadi pengorbanan yang mereka lakukan untuk mendapatkan, untuk selalu berdekatan dengan Rasulullah SAW, menyerap ilmu yang begitu tinggi gitu, sehingga kemudian mereka tidak punya kesempatan untuk bekerja, tidak mendapatkan penghasilan yang lebih, itu yang membuat mereka mulia, bukan kemiskinan itu sendiri. Ini yang harus difahami dengan baik. Jadi nggak ada fadilah kemiskinan, itu nggak ada. Yang menjadi fadilah itu adalah sebab yang membuat seorang itu miskin. Sehingga kalau orang miskin itu karena malas, karena menganggur, karena menyerah terhadap kehidupan gitu, atau kenyataan hidup yang dia alami gitu, itu kemudian dari situ dia miskin, kemudian dia jadi terhormat, enggak dalam Islam sama sekali. Gitu loh. Sama sekali. Apalagi kemudian disertai dia mengeluh, kemudian beralasan dengan kemiskinan itu tidak bisa berbuat ini itu kebaikan, dan bahkan kemudian bisa rela menjual kehormatan, bahkan keyakinan, karena kemudian dibantu oleh misionaris dan seterusnya. Wah, makanya dengan begitu wajar kalau kemiskinan atau kefakiran itu sangat dekat dengan kekufuran. Dan itu. Nah, ini bagian-bagian yang cukup menarik menurut saya. Dan banyak hal yang masih banyak hal gitu ya
eh, yang menarik diantaranya ketika beliau mengatakan dahulu gitu, eh, zuhud orang-orang kaya itu bukan sekedar jauh lebih efektif dan lebih produktif, tapi juga lebih disanjung gitu ya, atau diapresiasi ketimbang zuhud orang-orang yang tidak berdaya gitu loh. Artinya orang yang tidak berdaya bisa zuhud, bisa gitu loh. Tapi zuhud aghnia itu benar-benar mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Utsman, "Wadarra ma fa'ala Ibnu Affan ba'da hadza." Dengan kezuhudannya, kedermawanannya, Rasulullah SAW mengatakan apapun yang dilakukan Ibnu Affan, Utsman bin Affan setelah ini tidak akan mengubah statusnya di surga. Ala kulli hal, sekali lagi buku ini buku tipis tapi isinya padat, dan saya merasa banyak hal, dalam arti kayak saya menohok lah istilahnya, banyak hal yang sedang diobrak-abrik oleh Dr. Majid Khalani tentang bagaimana kita memandang dan menyikapi hidup. Silahkan dicek bukunya, di barangkali ada PDF-nya. Saya dapatkan buku ini sekitar awal tahun 2000-an di Jeddah gitu, waktu di satu toko buku saya ingat gitu ya. Tapi toko bukunya sudah tidak ada, belakangan saya cek di sekitar Kornes itu. Atau di salah satu pameran buku mungkin. Saya lupa antara dua itu, tapi di Jeddah yang jelas. Hadallahu ajmain. Semoga ilmu kita berbuah menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.